kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Sebab oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Oh, kami memuji Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau besar dan layak dipuji. Kau yang kami cinta dan Kau yang kami sembah, layaklah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, ku mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Ku naikkan syukurku bagi-Mu. Kau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak
Kau, terpujilah namamu, terpujilah Engkau, Kau yang ku cinta selamanya. Oh, Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh, my Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebab penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kita dan itu tidak perlu diragukan lagi. Masih dalam tema yang sama di bulan ini yaitu Walking in Reconciliation. Kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 di sana firman Tuhan mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Perhatikan ini. Kristus datang untuk mendamaikan kita manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga Yesus datang melakukan pelayanan rekonsiliasi. Mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ada tugas selanjutnya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Setelah itu rupanya kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa lewat Yesus Kristus, kita juga Tuhan inginkan pelayanan pendamaian itu dikerjakan lewat rasul-rasulnya waktu itu dan kemudian kepada tentunya kepada kita gerejanya di akhir zaman ini. Jadi kepada kita pun dapat penugasan yang sama setelah kita didamaikan dengan Tuhan dan sekarang kita datang untuk menyatakan tanggung jawab mendamaikan mereka yang bertikai atau kita pun menjadi orang-orang yang selalu dengan setia dan tidak pernah takut untuk berdamai dengan orang yang berselisih paham dengan kita. Kata rekonsiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Jadi
sebuah tindakan di sini. Jadi bukan cuma berdoa saja. Kalau kita mengampuni, itu kita bisa dengan berdoa, kita melepaskan pengampunan atas orang yang telah melukai kita, berbuat salah kepada kita, dan kita bahkan bisa berdoa memberkati orang-orang yang bersalah tersebut kepada kita. Tetapi di dalam rekonsiliasi bukan cuma berdoa, tapi ada langkah selanjutnya adalah mesti ketemu, berdamai. Jadi harus ada keberanian untuk bisa terjadi misalnya konfrontasi dan sebagainya. Ini penting, makanya rekonsiliasi itu butuh tindakan, bukan no action talk only, tapi betul-betul sebuah tindakan. Ya, tentunya ini didasarkan atas kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap kita. Dalam kata aslinya bahasa Yunani dikatakan katalasso. Katalasso ini artinya didamaikan kembali, menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan. Didamaikan kembali. Saya tertarik sekali, bahkan itu kan reconciliation, rekonsiliasi. Setiap kali kita ketemu kata itu berarti kan kembali. Contoh repent, bertobat, repent, yaitu dikembalikan kepada kedudukan tertinggi. Saya tinggal di lantai 30 sebuah apartemen, dan ternyata di atas saya masih ada 6 lantai tertinggi, penthouse. Jadi ketika kita bertobat, repent, dikembalikan kepada kedudukan yang paling tinggi. Ya, demikian pula reconciliation, dikembalikan kepada hubungan yang tertinggi, yang sebaiknya, yang seharusnya terjadi. Nah, tentunya rekonsiliasi ini tidak datang dalam seketika, butuh proses untuk menyatakannya. Paling tidak ada 8 proses yang harus dilewati, dan saya akan membacakannya buat setiap kita. Yang pertama, harus mengungkap kebenaran tentang apa sebenarnya yang memicu konflik. Jadi proses pertama ketika bertemu untuk dengan maksud berdamai, rekonsiliasi, harus ditemukan lebih dulu apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul atau akar masalahnya apa. Ya, dengan demikian ketika kita mencoba melihat ke belakang, ketemu akar permasalahannya. Ini penting sekali karena supaya kita bisa tuntas melakukan upaya pendamaian. Ketika saya sedang bermasalah dengan pita suara saya, 3 bulan suara saya serak. Singkat cerita, saya harus terbang ke Singapura untuk operasi. Dan didapati bahwa di pita suara saya ada 2 polip yang harus ambil tindakan operasi. Saya dibius total, dan setelah itu dokter melarang saya bicara 2 minggu untuk memulihkan suara saya. Ketika saya pulang dari Singapura, saya melihat obat-obatan yang diberikan oleh dokter tersebut. Saya lihat kok tidak ada obat yang berhubungan dengan pita suara ya. Justru obat yang diberikan itu adalah semuanya obat-obat yang berhubungan dengan asam lambung. Kenapa ya? Ternyata dokternya memberikan obat yang tepat, yaitu apa? Penyebab saya mengalami apa yang disebut dengan polip di pita suara saya, itu adalah saya memang sejak lama punya kelemahan, yaitu asam lambung saya suka naik. Dan ketika asam lambung itu naik, yang terjadi atmosfer di saluran pernafasan, kerongkongan ini menjadi tidak baik. Pita suara, karena saya sering berkhotbah, mengajar, menyanyi, ketika pita suara bergetar seperti ini dan dari bawah ada gas yang naik menimbulkan rasa panas, atmosfernya buruk, maka stres lah. Menurut dokter, pita suara saya ikut-ikutan stres dan akhirnya muncul polip itu, sehingga mengganggu, di mana saya tidak bisa bersuara jernih dan menjadi serak selama berbulan-bulan. Tapi dokternya menyembuhkan dengan cara tepat ke akarnya penyebabnya, yaitu asam lambung. Nah, kita dalam berdamai harus menemukan akar permasalahannya apa, supaya pemulihan yang betul-betul sejati itu bisa terjadi. Yang kedua, prosesnya pengakuan yang tulus dari pihak yang bersalah kepada korban. Jadi kalau memang ternyata dari akar permasalahan ketahui, lalu kemudian pihak yang betul-betul bersalah harus mengakui betul, oh saya yang salah,
Nah itu harus ada pengakuan tulus. Lalu yang ketiga, permintaan maaf kepada korban sebagai bentuk penyesalan. Dan dia harus datang kepada korban berkata, sorry ya. Wah ternyata dari sini kita melihat bahwa saya yang salah. Jadi memang butuh dibetulkan kerendahan hati, sebuah pengakuan permintaan maaf. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Proses keempat, harus ada proses memaafkan dari pihak yang menjadi korban konflik. Kalau dia sudah minta maaf, terus kita nggak mau memaafkan, bagaimana bisa berdamai? Jadi harus ada juga kerendahan hati dari pihak yang jadi korban atau dirugikan untuk menerima permintaan maaf dan penyesalannya itu. 5, menerima atau memberikan keadilan dalam wujud tertentu. Nah, ketika kita menerima, lalu kemudian bisa saja ada wujud bentuk keadilan dengan mengganti kerugian atau apapun. Tapi kita menerima, ya, menerima pengakuan maaf, menerima permintaan maaf juga. Yang keenam, mencegah masalah terulang dengan menyusun rencana tertentu. Tentunya begitu selesai perdamaian, bukan berarti selesai lalu tidak ada hubungan lagi. Buat rencana baru agar supaya tidak terjadi hal-hal yang merupakan pemicu konflik di masa yang lalu. 7, melanjutkan hubungan yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua pihak. Jadi hubungan terus dilanjutkan, ya, sehingga betul-betul mengalami pemulihan yang luar biasa. Baru yang ke-8 terakhir, prosesnya adalah membangun kembali kepercayaan antara satu sama lain seiring berjalannya waktu. Ya, jadi betul-betul dipulihkan keadaan semula. Tapi dalam perjalanan waktu ini terus harus membangun apa yang disebut membangun kembali kepercayaan satu dengan yang lain. Nah, apakah ini memungkinkan bisa dikerjakan? Saya harus beritahu bahwa sangat mungkin, karena ini perintah Tuhan buat setiap kita. Ada 3 modal yang Tuhan berikan supaya kita bisa melakukan upaya pengampunan, bahkan rekonsiliasi. Yang pertama, Tuhan lebih dulu telah memberikan kasih kepada kita. The power of love. Ya, kasih bukan di luar sana. Kasih sudah berdiam, karena 1 Yohanes 4:8 Allah adalah kasih. Begitu kita bertobat, terima Kristus masuk dalam hati kita, kasih berdiam, kasih agape. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih agape. Bahkan Tuhan memerintahkan bukan cuma mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, hukum agung, tetapi dia berkata bahwa supaya kita dalam Yohanes 13 kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi standarnya tinggi, yaitu kasih agape. Di mana sudah diberikan. Jadi tinggal kita merilis, melepaskannya. Modal yang kedua adalah itulah yang disebut dengan kasih karunia, grace, charis, bahasa aslinya. Kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Memampukan kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Jadi semua sudah diberikan. Kasih karunia keselamatan sudah berdiam dalam diri kita. Oleh sebab itu mari sekarang kita bagikan, ya, mengalami pengalaman tidak enak, justru yang keluar adalah kasih maupun anugerah. Bahkan ketiga modal yang Tuhan berikan itu kemuliaan. Yohanes 17 menjelaskan bahwa Tuhan berdoa untuk murid-muridnya supaya bersatu karena aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemuliaan itu adalah bobot atau kabot, ya, bicara soal karakter ini. Nah itu sudah diberikan. Kemuliaan bukan di luar sana lagi. Kolose 1:27 dikatakan bahwa Christ in you the hope of glory. Kristus, ya, berdiam, tinggal dalam diri kita. Dia pengharapan akan kemuliaan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni, bahkan berekonsiliasi. Karena sudah ada modal kasih karunia dan bahkan kemuliaan sudah diberikan kita. Saatnya kita lepaskan itu bagi orang lain, ya. Dan ada 4 tipe orang ketika melakukan upaya pendamaian. Yang pertama disebut sebagai cop out. Cop out ini orang yang suka menghindar, tidak mau berani menyelesaikan masalah. Saya harap tidak ada satupun daripada kita seperti itu. Ini tanda petik pengecut jadinya, menghindar. Yang kedua namanya hold out. Hold out itu dia tidak menghindar, dia ada di komunitas yang sama, tapi lebih kepada ya biarin aja, kui sera-sera. Let it be, ya, tidak mau menyelesaikan. Nah ini juga sikap yang tidak baik, ya. Ini kalau orang Surabaya bilang nrimo, lugu kwai watching chai, tidak menyelesaikan. Cup out, hold out. Yang ketiga ini yang lebih jelek, drop out.
Ya, ini orang yang penuh rasa pesimis, gagal menerapkan kasih dan tidak mau berdamai. Aduh, ini jelek sekali dan ini tidak boleh ada pada kita. Tapi mari kita melangkah menjadi orang tipe yang keempat, yaitu all out. Nah, seperti Yesus all out mendamaikan kita dengan Bapa lewat korbannya mati di atas kayu salib menebus dosa pelanggaran kita. Demikian pula kita harus all out mengupayakan pendamaian, mengupayakan supaya orang lain berdamai, bahkan kita berdamai dengan orang yang melukai atau yang kita lukai sekalipun. Ya, harus ada upaya sungguh-sungguh. Ingat, ada 3 modal tadi. Dan juga harus ada keberanian yang kudus untuk kita melakukannya seperti itu. Saya memberi peringatan bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah sesuatu. Kasih juga bukanlah perasaan sayang. Kasih adalah pribadi. Pribadi itulah Yesus Kristus. Dan sudah ada di dalam diri kita. Gagal menerapkan kasih, gagal mengampuni, gagal praktek untuk melakukan pendamaian. Alkitab menyatakan ada konsekuensi. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ingat, hukum agung mengasihi Tuhan dan yang sama dengan itu mengasihi sesama. Berarti kalau kita tidak melepaskan pengampunan dan kita tidak berbuat di mana kita mengupayakan pendamaian, ingat loh, jelas Alkitab berkata terkutuklah ia. Saya percaya tidak ada satupun yang mau terkutuk hidupnya, tapi kita mau diberkati. Sebab itu lepaskan pengampunan dan mari kita melakukan pendamaian. Bahkan lebih konsekuensi, dosa yang lebih buruk, akan ada hukuman Allah, murka Allah. Ini cara dikotbahkan. Roma 1 ayat 17 sampai 27. Bahkan Tuhan menyerahkan pada murka Allah, hukuman Allah. Apa itu? LGBTIQA++. Wah, ini mengerikan. Itu semua karena dosa. Tapi kasih karunia Tuhan ada pada kita. Kasih Allah ada pada kita. Bahkan kemuliaannya sudah berdiam dalam diri kita. Ingat, kalaupun kita mengalami pengalaman dipencet, digencet, yang keluar harus ada kasih, anugerah, dan bahkan yang berikutnya adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga kita mudah untuk melepaskan pengampunan, berdamai, dan jadilah juru damai. Karena mereka yang membawa damai, Alkitab berkata, disebut sebagai pembawa damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan didapati memiliki hati yang bersih. Tidak ada dendam dan sakit hati. Kami melepaskan pengampunan. Kami melepaskan Tuhan agar supaya damai sejahtera menguasai hidup kami. Kami berjalan dalam sukacita karena tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Justru kami menjadi pembawa damai. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan mengikuti langkah-langkah-Mu di setiap waktu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.